Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang bertema Healthy Care Professional Relationship atau hubungan pasien dengan tenaga medis. Di sini disusun oleh yang pertama Hilda Yohana, kemudian Salvita Butar-Butar, dan Rosa Oktriani Putri. Selanjutnya, masuk pada pengertian hubungan pasien dengan tenaga medis. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan lain. Hubungan pasien dengan tenaga medis sendiri dapat diartikan sebagai kesinambungan interaksi dan komunikasi yang terjadi antara pasien dan seluruh profesi yang berada pada ranah kesehatan. Komunikasi menjadi hal mendasar yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, menurut Khairani 2011. Kemudian, kemampuan untuk berkomunikasi interpersonal dianggap sebagai hal penting dalam keberhasilan seseorang menjalankan tugas profesionalnya dan membawa keuntungan sendiri pada praktik kesehatan, seperti mengurangi kemungkinan malpraktik. Komunikasi interpersonal juga dimaknai sebagai interaksi verbal dan nonverbal antara dua atau bisa lebih dari dua orang yang saling bergantungan, menurut DeVito 2013. Bisa kita lihat di sini ada contoh kasus positif hubungan profesional antara perawat dan pasien di RSUD Tugurejo, Semarang. Ada dua tabel di sini, yaitu tabel data kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Di sini ada tabel distribusi frekuensi dan persentase dan kategori kepuasan. Bisa kita lihat di sini ada kepuasan pasien, di mana pasien yang tidak puas yaitu 28 frekuensi dan 46,7%. Yang puas itu 32 dan 53,3%. Totalnya ada 60 frekuensi dan 100%. Kemudian lanjut lagi pada tabel distribusi presentasi jawaban responden berdasarkan item kepuasan total. Yang di sini terdapat aspek-aspek kepuasan. Yang pertama adalah penampilan fisik, yang puas itu 80,7 dan tidak puas 19,8%. Kemudian pelayanan akurat ada 70% yang puas dan 30% yang tidak puas. Kemudian aspek daya tangkap ada 75,7 dan tidak puas 24,3. Kemudian aspek jaminan yaitu 69,4 dan 36,6 yang tidak puas. Yang terakhir ada aspek empati, di mana yang puas 88,1% dan tidak puas 11,9%. Pada tabel berikut dijelaskan bahwa tabel pertama menunjukkan bahwa distribusi presentasi jawaban responden yang menjawab puas lebih banyak di aspek empati, yang mengungkap mengenai perhatian, kesopanan, dan cara perawatan memahami kebutuhan pasien. Sedangkan jawaban responden yang menjawab tidak puas adalah di aspek jaminan, yaitu sebesar 30,6%, yang mengungkap tentang bagaimana perawat memberikan keamanan, ketenangan, kepercayaan bahwa pasien akan bisa sembuh di tangan perawat. Kemudian ada pada tabel kedua, yaitu dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa kepuasan pasien didasarkan atas penampilan fisik perawat, yaitu kerapian memakai seragam, tanggapan yang tepat ketika pasien membutuhkan seperti jawaban pertanyaan pasien seputar penyakit yang diderita, kemampuan pasien yang akurat, juga melayani pasien dalam hal perawatan, dan empati, perawat kepada pasien seperti memotivasi pasien untuk segera sembuh. Kemudian bisa kita lihat lagi pada contoh kasus negatif di ruang Cempaka RSUD AWC Sahrani Samarinda. Dari kasus di atas terdapat dua hasil wawancara, yaitu yang pertama, hasil wawancara dengan salah satu keluarga pasien yang notabene pernah melaksanakan asuhan keperawatan dinas selama 2 bulan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Beliau mengatakan bahwa kualitas pelayanan di ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab
ruang bangsal yang dimaksud kelas 3 masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Salah satunya, perawat terkesan cuek, acuh tak acuh terhadap keluhan-keluhan dan informasi penyakit pasien, dan juga suka menunda dalam memberikan asuhan keperawatan. Subjek juga mengaku bahwa jika sakit dan harus dirawat di rumah sakit, akan berpikir 2 kali untuk dirawat di rumah sakit ini, karena pengalaman selama dinas, asuhan keperawatan yang diberikan tidak memuaskan. Namun beda halnya jika di ruang VIP. Perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya lebih menghormati pasien, lebih sigap, dan juga menjaga hubungan dengan pasien di antara menanyakan kesehatan dan juga menanyakan kebersihan ruangan pasien. Dalam demikian, pasien yang dirawat di ruang bangsal kelas 3 mengaku kurang puas dengan pelayanan di rumah sakit ini. Lanjut. Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan pasien di ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda, ditemukan bahwa pasien di ruang bangsal kelas 3 akses dan sejenisnya ingin diperlakukan sama dengan kelas VIP, diberikan pelayanan sesuai prosedur rumah sakit, tidak memandang status sosial, dan berharap perawat lebih menghargai pasien dan tidak cuek terhadap keluhan pasien. Subjek menceritakan bahwa bahasa perawat maupun dokter sering tidak dimengerti dalam memberikan informasi, juga terkesan terburu-buru saat komunikasi dengan pasien. Acuh tak acuh terhadap kondisi pasien dan juga subjek mengatakan sesuai dengan pengalamannya bahwa pelayanan kesehatan RSUD Abdul Wahab jauh berbeda dengan rumah sakit di Kota Bontang, karena meskipun pasien menggunakan akses, layanan kesehatan melayani dengan baik. Kemudian masuk lagi pada penyebab dan akibat. Dari unsur positif di sini bisa dilihat dari sisi profesi keperawatannya, penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa kemampuan perawat dalam berkomunikasi dengan baik menjadi jaminan atau penentu puas tidak puasnya pasien dalam menerima pelayanan yang diberikan. Ini menurut Muhid dan Nasir 2011. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh perawat sangat efektif dalam usaha menyembuhkan pasien. Tujuan komunikasi interpersonal antara lain membantu pasien dalam memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil kesehatan yang efektif untuk pasien. Ini menurut Nugroho 2009 dan Sudahari 2012. Komunikasi interpersonal yang sehat menimbulkan terjadinya pemecahan masalah, berbagai ide atau pengalaman, pengambilan keputusan, dan perkembangan pribadi. Selain itu, komunikasi yang efektif dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan dan menurunkan kecemasan pasien, yaitu menurut Hairani 2011. Kemudian jika dilihat dari sisi negatifnya, yaitu pada sebuah penelitian mengatakan bahwa 1 dari 3 pasien yang dirawat di rumah sakit tidak dapat mengenali diagnosis dan nama dari obat yang diberikan padanya pada saat pasien keluar dari rumah sakit. Hal ini merupakan indikasi dari kegagalan komunikasi petugas kesehatan dan pasien serta masyarakat. Beberapa permasalahan komunikasi dalam bidang kedokteran yang kerap kali muncul ke permukaan lebih disebabkan karena kurang dipahami komunikasi oleh kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien. Kemudian, banyak halangan yang dijumpai dalam membangun komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Antara lain yaitu pasien yang merasa cemas berlebihan, pasien yang tidak menerima penjelasan dokter mengenai kondisinya, dokter yang merasa terbebani atas pekerjaannya, pasien yang tidak menyetujui suatu kesehatan medis yang akan dilakukan dokter, atau menolak menandatangani surat persetujuan kesehatan dan pemikiran pasien yang realistis. Nah, dari penyebab dan akibat tersebut, maka ada juga namanya pencegahan. Nah, menurut Anjaswari 2016 menjelaskan bahwa perawat perlu menunjukkan 2 sikap saling menjalin komunikasi dengan pasien, yaitu sikap fisik dan psikologis. Secara fisik, perawat idealnya dapat duduk berhadapan, mempertahankan kontak mata saat bicara, membungkuk kepada pasien, dan mempertahankan sikap terbuka dan rileks.
Secara psikologis, ada dua dimensi komunikasi, yaitu dimensi respon atau ikhlas, respek, empati, dan konkret, dan dimensi kesehatan atau konforantis, kesegaran, terbuka, katarsis, emosional, dan bermain peran, yang harus diterapkan dalam konteks kehangatan, penerimaan, dan pengertian. Penelitian lain mengungkapkan bahwa keefektifan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien akan menciptakan keberhasilan dalam proses perawatan pasien. Pengobatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien memiliki beberapa elemen, di antaranya adalah komunikasi yang secara verbal dan nonverbal, empati yang diberikan oleh dokter, penyampaian informasi yang efisien, menciptakan hubungan interpersonal yang baik, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan medis. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.